Halo semuanya, pernahkah merasa seperti emosi mengendalikan hidupmu dan kamu hanya penumpang yang terjebak? Bayangkan ini, kamu sedang rapat, berusaha membuat sebuah poin penting, lalu seseorang menyela, mengganggu alurmu. Darahmu mendidih, kamu siap untuk berkonfrontasi. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau aku bilang sebenarnya kamu yang mengendalikan, bukan emosimu? Filosof Stoik besar, Epictetus, pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana mengarahkan hidup ke jalur yang kamu inginkan, tidak peduli badai emosi apapun yang kamu hadapi. Ini bukan tentang menekan perasaanmu atau menjadi robot tanpa emosi. Tidak, ini tentang menjadi penguasa tindakanmu, kapten di lautan emosi yang bergejolak. Jadi apakah kamu siap mengambil kendali dan menjadi pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri? Mari kita mulai. Oke, mari kita bongkar apa yang sedang kita hadapi di sini. Emosi bukan musuhmu. Mereka lebih seperti rekan latihan yang intens, yang kadang mendorongmu terlalu keras. Mereka punya tujuan, memberi sinyal ancaman, merayakan kemenangan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Tapi kalau dibiarkan tanpa kendali, mereka bisa membajak pikiran rasionalmu lebih cepat dari yang bisa kamu bayangkan. Begini, otakmu didesain untuk bertahan hidup, bukan untuk kehidupan modern. Saat emosi melanda, amigdala anggap saja seperti sistem alarm otakmu, langsung aktif sebelum korteks prefrontal, bagian otak yang berpikir logis, bisa ikut serta. Inilah mengapa kamu mungkin merasa ingin marah sebelum benar-benar memproses apa yang terjadi. Tapi disinilah kebanyakan orang salah paham. Mereka berpikir mereka tak punya pilihan selain terseret dalam gelombang emosi. Mereka membiarkan amarah mendorong mereka ke konfrontasi yang mereka sesali, atau membiarkan ketakutan menghentikan mereka mengejar tujuan. Ingat, kekuatan sejati bukanlah tentang tidak merasakan emosi, melainkan tentang merasakan mereka, dan tetap memilih tindakanmu seperti seorang jagoan. Di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana para Stoik kuno, salah satu atlet mental terkuat dalam sejarah, mengatasi tantangan ini. Percayalah, mereka tahu sesuatu tentang besi emosi ini. Baiklah, mari kita bicara soal Stoik. Mereka bukan hanya sekadar orang-orang kuno berjenggot. Mereka adalah para pria tangguh secara mental. Mereka menemukan cara untuk tetap tenang saat hidup semakin panas. Ambil contoh Marcus Aurelius, Kaisar Romawi. Dia pernah berkata, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Bayangkan, pria ini mengelola kekaisaran, menghadapi perang dan wabah, dan dia masih bilang kalau kita punya kekuatan. Kalau dia bisa melakukannya, kita tidak punya alasan untuk menyerah. Para Stoik percaya bahwa bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang membuat kita kacau, tapi bagaimana kita melihat hal-hal tersebut. Seperti saat kamu mengangkat beban, bebannya tidak berubah, tapi mindsetmu yang membuat perbedaan antara berhasil menyelesaikan repetisi atau malah gagal. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya mencoba mengendalikan perasaan kita, melainkan fokus pada tindakan kita. Bruce Lee pernah berkata, kamu akan terus menderita jika bereaksi secara emosional terhadap segala hal yang dikatakan padamu. Kekuatan sejati adalah duduk diam dan mengamati segala sesuatu dengan logika. Jika kata-kata mengendali kamu, berarti orang lain bisa mengendalikanmu. Bernapaslah dan biarkan segala sesuatunya berlalu. Kekuatan sejati adalah kendali diri. Sekarang disinilah hal-hal menjadi nyata. Di antara apa yang terjadi padamu dan bagaimana kamu bereaksi ada sebuah ruang. Ruang itu mungkin sangat kecil, seperti jeda antara melihat pukulan datang dan menangkisnya. Tapi dalam ruang itu terdapat kekuatan supermu, pilihan. Pilihan ini memberimu rasa kebebasan, seperti seorang petinju di ring yang bebas memilih langkah selanjutnya. Pikirkan seperti ini. Kamu berada di ring kehidupan. Hidup melempar pukulan. Mungkin bosmu memarahi, atau pasanganmu meninggalkanmu, itu stimulus.
Emosimu muncul, itulah dorongan untuk bereaksi. Tapi di saat itu juga, kamu punya pilihan. Dalam sekejap itu kamu bisa membiarkan emosimu memandu dan mungkin berakhir jatuh di matras, atau kamu bisa mundur, menjaga jarak dan memilih langkah selanjutnya. Dwayne The Rock Johnson pernah berkata, kesuksesan tidak selalu tentang kebesaran, tapi tentang konsistensi. Kerja keras yang konsisten membawa kesuksesan dan kebesaran akan datang. Hal yang sama berlaku untuk mengendalikan tindakanmu. Ini tentang memilih respons secara konsisten, bahkan ketika emosimu berteriak padamu untuk melakukan sebaliknya. Ingat, merasa marah bukan berarti kamu harus memukul, dan merasa takut bukan berarti kamu harus melarikan diri. Kamu adalah bos dari tindakanmu, bukan perasaanmu. Seperti yang Theodore Roosevelt katakan, aku yang bisa mengendalikan pikiranku, yang akan memimpin perasaanku, yang akan mengarahkan tindakanku. Saatnya kita membahas teknik praktis. Ini dia beberapa teknik yang terbukti membantu kamu memilih tindakan meski emosimu mencoba mengambil alih kendali. 1. Berhenti sejenak dan renungkan. Ini adalah senjata rahasiamu. Saat emosimu mulai memanas, tekan rem. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10 jika perlu. Ini seperti momen diring ketika kamu mundur untuk menilai lawanmu. Beri dirimu waktu untuk berpikir. Apakah reaksi ini akan membantu atau malah menjatuhkanku? 2. Reframing kognitif. Ini tentang mengubah cara pandang terhadap situasi. Misalnya, jika teman latihanmu membatalkan janji, daripada berpikir, ini menyebalkan, hari ini hancur. Ubah perspektifmu menjadi, sekarang aku bisa mendorong diriku lebih keras tanpa gangguan. 3. Keputusan berdasarkan nilai. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang akan dilakukan oleh versi terbaik dari diriku dalam situasi ini? Bayangkan kamu sebagai pahlawanmu sendiri. Mereka mungkin tidak akan kehilangan ketenangan hanya karena masalah kecil. Mereka akan tetap fokus pada gambaran besar. 4. Penerimaan emosional. Ini yang paling sulit bagi banyak orang, tapi sangat penting. Rasakan apa yang kamu rasakan, tapi jangan biarkan itu mengendalikanmu. Terimalah, lalu putuskan apa yang akan kamu lakukan tentang itu. Seperti mengakui rasa sakit selama latihan keras. Kamu merasakannya, tapi tetap melanjutkan. Mengapa repot-repot melakukan semua ini? Karena hasilnya sangat besar. Pertama-tama, hubunganmu akan naik level. Kamu akan menjadi batu karang yang orang lain andalkan, bukan gunung berapi yang mereka hindari. Kamu akan merespons konflik dengan kebijaksanaan, bukan dengan reaksi spontan yang tidak dipikirkan. Keterampilan pengambilan keputusanmu akan meningkat drastis. Tidak ada lagi membuat keputusan bodoh dalam situasi panas. Kamu akan melihat peluang yang orang lain lewatkan, seperti seorang juara catur yang bisa melihat beberapa langkah ke depan. Kamu akan membangun ketangguhan, bangkit lebih cepat dari kemunduran, karena tidak membuang-buang energi untuk drama emosional. Dan inilah yang paling penting, kamu akan merasa lebih memegang kendali atas hidupmu. Ingat, kamu adalah kapten kapalmu, bukan penumpang di roller coaster emosional. Mari kita terapkan ini dalam beberapa skenario sehari-hari. 1. Saat nge-game, seseorang sedang pamer dan mengganggu semua orang. Diri lamamu mungkin akan menghadapinya, berisiko memicu perkelahian. Sekarang, kamu berhenti sejenak. Kamu menyadari bahwa tindakannya tidak menentukan latihanmu. Kamu tetap fokus dan menyelesaikan dengan lebih kuat dari sebelumnya. 2. Dalam hubungan, pasanganmu ingin beristirahat. Emosi datang menghantam, amarah, ketakutan, kesedihan. Diri lamamu mungkin akan memohon atau marah. Sekarang, kamu menarik napas dalam-dalam, merespons dengan martabat, dan mengatakan bahwa kamu juga butuh waktu untuk berpikir. 3. Di tempat kerja, kamu dilewatkan untuk promosi. Rasa sakit karena ketidakpuasan mulai muncul. Alih-alih membiarkannya memengaruhi pekerjaanmu, kamu meminta umpan balik dan berusaha lebih keras. 6 bulan kemudian,
kamu melampaui posisi yang awalnya kamu inginkan. Kesimpulannya, menguasai emosimu bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah kunci untuk menguasai hidupmu. Hidup akan terus melemparkan pukulan. Bagaimana kamu merespons itulah yang mendefinisikan dirimu. Pilihlah tindakanmu, jangan hanya bereaksi, dan kamu akan menjadi orang yang tetap berdiri ketika segalanya telah berlalu.